Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fadilah dengan NIM 221101010004 dari kelas PAI A1. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Instructional Technology and Media for Learning pada bab 10, yaitu tentang Enhancing Learning with Audio, halaman 263 sampai dengan halaman 279. Pentingnya pengalaman audio di kelas tidak boleh dianggap remeh, karena rata-rata peserta didik atau siswa itu menghabiskan 50% waktunya di sekolah hanya untuk mendengarkan saja. Bab ini membahas tentang berbagai cara pada media audio, yaitu untuk merekam dan mentransmisikan suara manusia dan suara lainnya untuk tujuan pengajaran. Mendengar dan menyimak bukanlah hal yang sama, walaupun tentunya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan resiko penyederhanaan yang berlebihan, kita dapat mengatakan bahwa pendengaran merupakan proses fisiologis, sedangkan mendengarkan merupakan proses psikologis. Secara fisiologis, pendengaran merupakan suatu proses di mana gelombang suara yang masuk ke telinga bagian luar diteruskan ke gendang telinga dan diubah menjadi getaran mekanis di telinga tengah, dan diubah di telinga bagian dalam menjadi impuls listrik yang dialirkan ke otak. Nah, dalam bab ini kita akan mengeksplorasi media audio dan bagaimana media tersebut dapat digunakan secara efektif di ruang kelas. Literasi audio sebenarnya merupakan penggabungan dari pendengaran dan mendengarkan, menyatukan pesan-pesan yang terbukti bermakna kepada siswa ketika mereka mendengarnya, karena hal tersebut penting untuk belajar. Belajar mendengarkan merupakan tugas yang menuntut peserta didik untuk berlatih dan mengembangkan keterampilannya yang baik, sehingga mendengarkan menjadi sarana yang sangat efektif untuk belajar. Mendengar dan menyimak bukanlah hal yang sama, walaupun tentunya saling berkaitan. Seperti yang tadi saya katakan, dengan risiko penyederhanaan yang berlebihan, kita dapat mengatakan bahwa pendengaran merupakan proses fisiologis, sedangkan mendengarkan merupakan proses psikologis. Secara fisiologis, pendengaran merupakan suatu proses di mana gelombang suara yang masuk ke telinga bagian luar diteruskan ke gendang telinga, diubah menjadi getaran mekanis di telinga tengah, dan diubah di telinga bagian dalam menjadi impuls listrik yang dialirkan ke dalam otak. Proses psikologisnya, mendengarkan dimulai dengan kesadaran dan perhatian terhadap suara atau pola bicara atau reaccepting, berlanjut melalui identifikasi dan pengenalan sinyal pendengaran tertentu, dan berakhir pada tahap pemahaman. Selanjutnya, mendengar dan mendengarkan. Keduanya ini merupakan proses komunikasi dalam pembelajaran. Penyusunan pesan yang tepat tergantung pada kepiawaian pengirim dalam mengorganisasikan dan menyajikannya. Misalnya nih, seorang guru itu perlu mengetahui tingkat kosakata peserta didiknya atau siswanya untuk memastikan bahwa mereka ini akan mampu memahami rekaman pembacaan yang telah diberikan. Efisiensi komunikasi juga dipengaruhi oleh kualitas dan efisiensi media audio ketika pesan ini disampaikan dari pengirim kepada penerima. Pemahaman pesan ini kemudian tergantung pada kemampuan penerima untuk memahami pesan tersebut. Kerusakan dalam komunikasi audio dapat terjadi kapan saja dalam proses persiapan, pendengaran, atau pemahaman. Proses mendengar dan mendengarkan ini dikenali sebagai keterampilan yang terjadi pada saat ini atau abad ke-21, yaitu memastikan bahwa komunikasi ini memberikan informasi, memberikan pengajaran, dan memotivasi peserta didik atau siswa pada saat ini. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan mendengarkan. Sampai saat ini banyak perhatian dalam pendidikan formal diberikan pada membaca dan menulis. Sedikit perhatian diberikan pada berbicara, dan pada dasarnya tidak ada yang diberikan kepada mendengarkan. Namun saat ini para pendidik mengakui mendengarkan sebagai keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan latihan. Mendengar merupakan fondasi dari mendengarkan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menentukan apakah semua peserta didik atau siswa ini dapat mendengar dengan normal atau tidak. Karena sebagian besar sistem sekolah secara teratur mempekerjakan spesialis bicara dan mendengar untuk melaksanakan tes pendengaran audiometri yang menyediakan data yang kita perlukan. Tes terstandar juga mengukur kemampuan mendengarkan peserta didik.
Tes ini seringkali diselenggarakan oleh distrik sekolah. Jadi, periksalah ketersediaan nilai tes pendengaran. Kita dapat menggunakan sejumlah teknik ini untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan peserta didik. Di ruang kelas mungkin tidak ideal untuk pencapaian akademik siswa dengan gangguan pendengaran karena kebisingan dan gaung kelas ini dapat menyebabkan masalah. Solusi potensial termasuk merelokasi peserta didik ke depan kelas atau menambah alat peredam kebisingan seperti tirai atau karpet. Strategi lain melibatkan penggunaan sistem amplifikasi medan suara. Terdapat sejumlah teknik untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan terhadap peserta didik atau siswa, yaitu mendengarkan untuk membimbing pendengaran mereka. Berikan kepada siswa beberapa tujuan atau beberapa pertanyaan dan mulailah dari yang pendek, 1 atau 2 bagian. Kemudian secara bertahap tingkatkan bagian dan jumlahnya serta kompleksitasnya tujuan tersebut. Selanjutnya memberikan arahan. Berikan arahan kepada siswa dalam bentuk kaset audio atau podcast yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian guru ini dapat mengevaluasi kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi dengan memeriksa lembar kerja atau produk kegiatan saat memberikan arahan secara lisan. Patuhi aturan dengan tanda kutip, ucapkan sekali saja, sehingga peserta didik ini menghargai waktu dan waktu mereka secara intensif mereka untuk mendengarkan diperkuat. Selanjutnya, mintalah peserta didik untuk mendengarkan gagasan utama, rincian atau kesimpulan. Dengan mempertimbangkan tingkat usia siswa, guru dapat menyajikan bacaan lisan. Guru dapat membaca sebuah cerita dan meminta peserta didik ini untuk membuat gambar tentang apa yang terjadi. Dan mintalah siswa ini untuk mendengarkan gagasan utama dan kemudian menuliskannya. Selanjutnya, menggunakan konteks dalam mendengarkan. Siswa yang lebih muda dapat belajar membedakan makna dalam konteks pendengaran dengan mendengarkan kalimat dengan kata-kata yang hilang dan kemudian memberikan kata-kata tersebut dengan sesuai. Selanjutnya, menganalisis struktur presentasi. Mintalah peserta didik ini untuk menguraikan presentasi lisan. Kemudian dapat menentukan seberapa baik mereka mampu memahami gagasan utama dan mengidentifikasi subtopiknya. Selanjutnya, bagaimana seorang guru ini dapat menggunakan audio atau media audio. Guru dapat menyiapkan rekaman untuk digunakan dalam pengajaran langsung. Misalnya nih, guru kelas 2 SD dapat mencatat arahan siswanya untuk membuat kalimat dengan kata-kata. Rekaman yang dihasilkan guru ini juga dapat memberikan latihan keterampilan seperti pengucapan bahasa asing kepada siswanya. Penggunaan materi audio yang sering diabaikan merupakan bentuk evaluasi untuk menentukan pencapaian tujuan pelajaran oleh siswa. Misalnya, kita dapat merekam terlebih dahulu pertanyaan tes untuk digunakan anggota kelas secara individu. Kita dapat meminta siswa untuk mengidentifikasi suara secara berulang-ulang. Misalnya, untuk memberikan nama instrumen solo yang dimainkan dalam gerakan musik tertentu untuk mengidentifikasi penciptanya suatu karya musik tertentu. Siswa di kelas IPS ini bisa mendengarkan kutipan dari pidato terkenal dan diminta untuk mengidentifikasi tokoh sejarah tersebut yang paling mungkin membuatnya atau untuk mengidentifikasi periode waktu dari bagian-bagian tersebut berdasarkan konten mereka. Menguji dan mengevaluasi menggunakan audio adalah sangat tepat ketika pengajaran dan pembelajaran juga dilakukan terjadi dalam mode tertentu. Dalam pembelajaran audio terdapat 2 format, yaitu format digital dan analog. File digital ini disimpan pada perangkat penyimpanan digital seperti CD atau hard drive komputer, flash drive atau perekam digital genggam. Kemudian audio analog biasanya dalam bentuk kaset audio. Audio analog ini masih menjadi sumber yang umum digunakan di ruang kelas pada saat ini. Selanjutnya tentang audio musik. Penggunaan musik ini merupakan aktivitas yang paling diatur dalam bidang hukum hak cipta. Hal ini juga diawasi dan ditegakkan secara ketat oleh industri musik. Penyalinan musik yang diizinkan yaitu mencakup untuk keperluan akademis selain dipertunjukkan, guru dan siswa dapat membuat salinan hingga 10% dari sebuah karya musik, asalkan kutipan tersebut tidak mencakup bagian dari keseluruhan yang merupakan unit yang dapat ditampilkan seperti bagian, seperti gerakan ataupun arya.
Salinan tunggal dari rekaman penampilan peserta didik atau siswa boleh dibuat meningkatkan pembelajaran dengan audio, dibuat untuk keperluan latihan ataupun evaluasi. Salinan tunggal dari sebuah rekaman seperti kaset dari musik berhak cipta dapat dibuat dari rekaman yang dimiliki oleh sekolah ataupun guru yang bertujuan untuk membangun latihan atau penilaian aural. Hal-hal berikut yang dilarang yaitu membuat antologi, kompilasi atau karya kolektif, membuat salinan partitur musik cetak. Salinan tambahan harus dibeli atau hak duplikasi dinegosiasi. Selanjutnya, menyalin musik dari situs web. Kita juga harus membayar untuk penggunaan musik yang diunduh dari internet. Pemilik hak cipta atas rekaman suara mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Pertunjukan Digital dalam Rekaman Suara tahun 1995 dan Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital tahun 1998. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik hak cipta rekaman suara atas pertunjukan online dari rekaman mereka, membuat aransemen suatu karya musik yang mempunyai hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal ini termasuk dalam kategori penciptaan karya turunan, menampilkan karya musik di depan umum tanpa izin pemilik hak cipta. Untuk mengakses audio, kita dapat mengakses dan mendengarkan file audio digital dengan berbagai cara, termasuk streaming audio, podcasting, radio internet, dan pemutar digital. File audio yang tersedia sebagai audio streaming dikirim dalam bentuk paket ke komputer kita, kemudian mendengarkan bagian pertama file, sementara sisanya untuk diunduh. Yang pertama, streaming, tersedia bagi siapa saja yang memiliki komputer dan akses ke internet. Selanjutnya, yang kedua, podcasting. Podcast berbeda dari audio internet tradisional dalam dua hal penting. Di masa lalu, pendengar harus mendengarkan radio web sesuai jadwal atau mereka harus mencari dan mendownload file individual dari halaman web. Podcast jauh lebih mudah untuk diunduh dan dapat didengarkan kapan saja karena salinannya ada di komputer. Pendengar atau pemutar audio portable mereka dapat dikirimkan secara otomatis ke pelanggan, jadi tidak diperlukan pengunduhan aktif. Selanjutnya, podcasting secara fungsional mirip dengan perekam audio digital. Selanjutnya, radio internet. Radio internet ini mengacu pada stasiun radio di internet itu sendiri, dapat menawarkan beragam program musik, olahraga, sains, cuaca, dan berita lokal, nasional, dan juga dunia. Pemrograman langsung dan rekaman dari seluruh dunia yang dapat diputar dari komputer dapat meningkatkan pembelajaran bahasa, ilmu sosial, sains, dan juga peristiwa terkini. Selanjutnya, audio digital portable. Pemutar audio digital portable ini memungkinkan pengguna membawa file audio bersama dengan mereka. Disebut juga pemutar musik digital portable karena kebanyakan orang saat ini menggunakannya untuk memutar musik. Selanjutnya, perekam suara. Kaset audio dan perekam digital sudah tersedia dan sangat mudah dioperasikan. Beberapa siswa telah menggunakannya sejak mereka masih kecil. Bahkan anak-anak yang masih sangat kecil pun senang merekam suara mereka dan memutarnya secara berulang-ulang. Selanjutnya, keuntungan dari media audio ini yaitu tersedia, mudah digunakan, dan juga portable. Kebanyakan siswa ini telah menggunakan pemutar audio, perekam kaset audio, dan juga perangkat sejak mereka masih sangat muda. Jenis pemutar ini mudah dioperasikan dan juga portable. Mereka bahkan dapat digunakan di lapangan. Perangkat audio portable ideal ini untuk belajar di rumah, dan banyak siswa sudah memiliki pemutarnya sendiri. Yang kedua, murah. Setelah perangkat dan peralatan penyimpanan dibeli, tidak ada biaya tambahan karena perangkat penyimpanan dapat dihapus dan juga digunakan kembali. Selanjutnya, yang ketiga, ini dapat direproduksi. Anda dapat menggandakan kaset audio dan juga file digital dengan perangkat lunak dan peralatan yang sesuai. Dapat dengan mudah menduplikasikan materi audio dalam jumlah berapapun yang kita perlukan untuk digunakan di ruang kelas, di pusat media, dan di rumah. Ingatlah untuk selalu mematuhi pedoman hak cipta.
Selanjutnya yang keempat, memberikan pesan verbal untuk meningkatkan pembelajaran terhadap siswa yang mempunyai kemampuan membaca terbatas dapat belajar dari media audio ini dengan cara mendengarkan dan mengikuti serta materi visual dan teks mereka dapat memutar ulang bagian materi audio sesering yang diperlukan untuk memahaminya. Yang kelima, menawarkan informasi terkini. Audio berbasis web ini merupakan siaran langsung pidato, presentasi, ataupun pertunjukan. Yang keenam, ideal untuk mengajar bahasa. Kedua sumber daya audio sangat bagus untuk mengajarkan bahasa karena tidak hanya memungkinkan peserta didik atau siswa ini mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemutar aslinya, namun juga memungkinkan untuk mereka pengucapan dari mereka sendiri ini untuk perbandingan. Selanjutnya yang ketujuh, merangsang. Media audio ini dapat memberikan alternatif yang menstimulasi dibandingkan membaca dan juga mendengarkan seorang guru menyajikan pesan-pesan verbal secara lebih dramatis dibandingkan dengan menggunakan teks. Yang kedelapan, tahan terhadap kerusakan. CD ini tidak memiliki pita yang mudah kusut dan juga pecah. Noda dapat dibersihkan dan goresan biasa tidak mempengaruhi pemutaran yang akan dilakukan. Dalam penggunaan media audio ini juga terdapat batasan. Yang pertama, masalah hak cipta. Audio yang diproduksi secara komersial dapat dengan mudah diduplikasi sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, memonitor perhatian. Beberapa siswa ini mungkin mengalami kesulitan dalam belajar secara mandiri sehingga ketika mendengarkan rekaman audio perhatian mereka cenderung melayang. Mereka mungkin mendengarkan pesan yang direkam tetapi tidak mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahaminya. Berbeda dengan guru atau pendidik saat pemutar audio tidak dapat dengan mudah mendeteksi ketika siswa ini sedang menjauh dari pembelajaran. Yang ketiga, mondar-mandir dalam menentukan kecepatan yang tepat untuk menyajikan informasi. Bisa jadi sulit jika siswa ini memiliki rentan perhatian dan latar belakang pengalaman yang beragam. Yang keempat, urutan tetap. Media audio ini memperbaiki urutan presentasi meskipun dimungkinkan untuk mendengarkan kembali segmen yang direkam atau melanjutkan ke bagian berikutnya dan sulit untuk memindai materi audio seperti halnya materi teks. CD tidak memiliki batasan ini. Itulah sebabnya format ini memainkan peran yang penting dalam pengajaran. Yang kelima, kesulitan dalam menemukan segmen. Di dalam penggunaan media audio ini juga terdapat integrasi. Penggunaan media audio hanya dibatasi oleh imajinasi kita sebagai seorang guru dan juga siswa. Kita dapat menggunakan media audio di semua tahapan pengajaran, mulai dari pengenalan topik hingga evaluasi pembelajaran. Mungkin yang paling pesat pertumbuhannya, penggunaan umum media audio saat ini adalah untuk pengajaran mandiri. Seorang siswa dengan ketidakmampuan belajar dapat kembali dan mengulangi bagian pengajaran sesering yang diperlukan. Karena kemampuan bermain kembali adalah tutor yang sangat sabar. Siswa yang dipercepat dapat melompati atau meningkatkan kecepatan pengajaran. Jadi, ringkasan pada bab ini yaitu menekankan pentingnya audio dalam proses belajar mengajar. Setelah membahas proses mendengar dan menyimak secara mendetail, termasuk teknik untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan, saya mengeksplorasi berbagai cara menggunakan audio di kelas, menjelaskan format audio digital dan juga analog. Sepanjang bab ini kita membahas banyak teknik untuk memilih berbagai format dan materi audio serta teknik untuk memproduksi dan mengedit materi audio. Saya juga menjelaskan kelebihan dan juga keterbatasan media audio serta pedoman yang ditawarkan untuk mengintegrasikan audio ke dalam pengajaran. Jadi, demikian review buku yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.